Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Pak Guru Fitra akan membahas materi kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada materi tersebut, ada sebuah pertanyaan pemantik buat siswa Indonesia dimanapun berada. Nah, kalian melihat ini sebuah bangunan. Ada sebuah pertanyaan sederhana. Kalau kamu lihat gambar bangunan di atas, menurut kamu di mana posisi Pancasila jika dimasukkan ke dalam bangunan itu? Ya, jawabannya bahwa posisi Pancasila dalam bangunan itu adalah di pondasi atau tiang. Nah, kenapa bisa di tiang? Karena Pancasila ini menjadi dasar berdirinya sebuah bangunan itu. Sama juga di dalam negara Indonesia. Pancasila adalah pondasi berdirinya tegaknya bangsa Indonesia sampai saat ini. Nah, materi hari ini kita akan membahas tiga submateri atau tiga tema di materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai identitas nasional. Namun pada video kali ini kita akan fokus dua materi saja, yakni Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar berdiri dan tegaknya negara. Jadi, Pancasila berperan sebagai pondasi dari berdirinya negara Indonesia. Tentu, pondasi ini sangat penting bagi sebuah negara. Tanpa pondasi, maka negara tersebut mudah untuk rubuh dalam artian di mana negara tersebut mudah untuk terbawa arus. Namun ketika sebuah negara sudah punya pondasi, sekuat apapun tantangan, ancaman itu bisa dilewati dan bisa dihadapi dengan adanya sebuah dasar negara. Dalam hal ini adalah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah dasar kegiatan penyelenggaraan negara, di mana peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu menyandarkan sepenuhnya kebijakan-kebijakan yang dibuat harus selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan semangat Pancasila itu sendiri. Yang ketiga adalah dasar partisipasi warga negara, di mana aktivitas warga negara menunjukkan sifat-sifat Pancasila. Nah, disinilah peran dari Pancasila sebagai dasar negara. Yang kemudian yang keempat adalah dasar pergaulan antar warga negara. Dan yang kelima adalah dasar dan sumber hukum nasional. Jadi inilah 5 poin penting Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang harus kita pahami bahwa Pancasila lahir tentu memiliki sebuah fungsi, memiliki sebuah harapan buat negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana para pendiri bangsa sudah memikirkan hal tersebut. Dan sebuah dasar itu tidak dimakan zaman, artinya dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi. Nah, begitulah sangat canggihnya, sangat cerdasnya pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa untuk memikirkan negara kita dengan melahirkan sebuah dasar negara bernama Pancasila. Nah, yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Mengapa sebuah negara harus butuh sebuah ideologi? Tentu jawabannya sangat sederhana terkait pertanyaan tersebut. Ideologi menuntun sebuah negara untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi boleh dikatakan
Pancasila menuntun bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, yang tentu sudah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Pancasila sebagai penuntun agar Indonesia mudah untuk mencapai tujuannya itu. Dan juga sebagai peringatan alarm apabila Indonesia itu berada atau keluar dari koridor, maka Pancasila berusaha mengembalikan Indonesia ke arah jalan yang betul. Nah, di dalam sebuah teori ada sebuah ciri ideologi. Yang pertama ada ideologi doktrinir dan yang kedua adalah ideologi pragmatis. Apa itu ideologi doktrinir? Adalah sebuah ajaran yang terkandung di dalam sebuah ideologi secara sistematis, terstruktur, dan terperinci, di mana warga negara diberikan sebuah doktrin bahwa setiap pelaksanaan itu diawasi ketat oleh aparat partai atau pemerintah. Pertanyaan kemudian, apakah Pancasila masuk di sini? Jawabannya tidak. Nah, jadi Pancasila itu bukan sebuah ideologi doktrinir yang ada yang pelaksananya itu dipaksakan, tidak. Pancasila itu adalah ideologi terbuka yang dimana pelaksananya itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah ideologi pragmatis. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tidak dirumuskan secara sistematis dan terperinci, tetapi dirumuskan secara umum. Nah, ini ideologi pragmatis. Kalau ada sebuah pertanyaan apakah Pancasila masuk ideologi pragmatis, silahkan dijawab sendiri. Saya kira ini dua dua sifat ideologi atau ciri ideologi ya. Jadi Pancasila apakah ideologi pragmatis juga? Menurut saya sih tidak juga termasuk sebagai ideologi pragmatis, karena di dalam Pancasila itu disusun secara sistematis dan juga memiliki butir-butir bagaimana masyarakat bisa melaksanakan Pancasila itu. Nah, jadi apa sih tujuan Pancasila sebagai ideologi? Yang pertama itu adalah memperkuat kepribadian bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman dan gangguan kepribadian dan ideologi lain. Artinya apa? Bahwa Pancasila ini sebagai benteng, sebagai pelindung untuk menghadapi berbagai ancaman yang datang dari ideologi negara lain. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ideologi hadir, Pancasila hadir untuk bagaimana sistem demokrasi ini bisa berkembang sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga adalah memantapkan pengembangan dan penerusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Kemudian yang keempat adalah untuk memantapkan ketahanan nasional. Dan yang kelima adalah bagaimana Pancasila itu mampu meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan nasional. Saya kira itu adalah poin utama dari tujuan Pancasila sebagai ideologi. Semoga materi ini bisa menjadi acuan untuk belajar menghadapi ujian tengah semester atau ujian semester akhir ganjil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.